Untuk mengurangi resiko penularan virus corona, Masjid Gede Kauman melakukan tindakan preventif dengan menyediakan hand sanitizer di pintu masjid tersebut. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan akan penyebaran virus corona. Apalagi Masjid Gede Kauman menjadi salah satu masjid yang banyak diisi oleh jamaah dari luar daerah sekitar. Setidaknya ada 4 titik pintu yang disediakan hand sanitizer bagi para jamaah yang akan masuk ke masjid yang lokasinya berdekatan dengan keraton tersebut. Selain menyediakan hand sanitizer, Takmir Masjid Gede juga telah melakukan pembersihan karpet dan lantai masjid pada Ahad lalu. Sebagai gantinya, Takmir menyarankan kepada semua jamaah untuk membawa sajadah dari rumah masing-masing. Sementara itu, di sisi lain, Imam Masjid Gede Kauman juga menghimbau agar saat melaksanakan jamaah sholat di masjid untuk menjaga jarak dan tidak terlalu berdekatan. Alhamdulillah, jadi Masjid Gede Kauman sebagai masjid yang mempunyai jamaah cukup banyak, termasuk jamaah pendatang ya, maka Masjid Gede mulai mengantisipasi. Sejak awal kami sudah bicara di internal takmir, paling tidak pertama kita menggulung karpet, karena kita ketahui karpet tempat orang sujud, pada kontak paling berbahaya itu ketika masuk di penggalian hidung atau mulut. Oleh karena itu karpet sudah kita gulung. Jadi hari Ahad kemarin kita gulung, setelah sebelumnya pada Sabtu sore kita lakukan sosialisasi, kita gulung sampai selesai dan kita pel ya dengan disinfektan. Kita berbagi tugas dengan teman-teman merbot untuk bisa membersihkan tiap hari disinfektan. Nah, kemudian kita sarankan pada para jamaah untuk yang ke masjid membawa sajadah sendiri, sehingga ini akan sangat mengurangi kontak antara mulut dengan lantai, meskipun belum seluruhnya jamaah datang seperti itu. Yang kedua, kepada para imam, seperti diketahui ketika orang jamaah itu tuntunannya soft, itu lurus dan rapat. Kepada para imam mulai kita instruksikan untuk meminta jamaah tidak dengan rapat. Istilah saya, meskipun pelan-pelan, jujur pelan-pelan, tidak mudah. Luruskan saf, tapi kita tidak menyebut lagi rapatkan saf. Jadi jamaah tidak bisa mengatur jarak untuk tidak saling bersentuhan. Itu sudah berlangsung, cuman memang masih butuh sosialisasi. Karena dalam tuntunan sholat kan lurus dan rapat. Nah, ini tidak mudah jamaah untuk mudah tidak rapat. Tapi setelah bertahap kita mulai. Kemudian yang ketiga, jamaah tidak perlu saling salaman. Nah, itu yang sifatnya kaitan dengan ibadah. Kemudian masjid juga menyediakan hand sanitizer di pintu-pintu masuk. Jadi kemarin kita beli, untuk masing-masing kita masih dapat berapa liter kita simpan, kita bagi. Dan kemarin saya juga nanti minta tambahan di tempat itu kita adakan sabun baru dipasang nanti sabun. Kita sangat berharap orang itu bercuci tangan dengan bersih dan berwudu dengan sempurna, istilah saya seperti itu. Cuci tangan bersih dan wudu dengan sempurna, sehingga dengan demikian jemaah akan semakin mengerti kaitan agama dengan kebersihan. Karena dalam agama Islam, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka kita ingin menunjukkan bahwa jamaah itu kemudian mengerti kebersihan tidak hanya sekedar merata wudunya, tapi betul-betul bersih. Nah, ini sudah kita lakukan. Kemudian kepada para khatib, nanti kita akan buat petugas untuk sadarkan ketika khatib mau naik mimbar itu mic kita tutupi dengan tisu, sehingga kemudian ketika selesai tisunya diambil dibuang, sehingga berganti orang tidak menyisakan sesuatu di mic, tapi si tisu dibuang, sehingga lo itu kan orang sehat, kita tidak melihat orang sehat atau sakit, siapapun bisa meninggalkan sesuatu. Oleh karena setidaknya itu, dan kami terus melakukan sosialisasi pada para jamaah. Ini yang masih terus kita lakukan agar ada pengertian jamaah dengan kehendak takmir. Nah, alhamdulillah tadi pagi saya juga dibel dari wali kota, juga dari pihak keraton memberikan surat, alhamdulillah apa yang diperintahkan keraton sudah kita lakukan semuanya. Jadi termasuk kebersihan, menjaga itu sudah kita lakukan semuanya. Jadi kira-kira itu yang sudah kita lakukan sehingga jamaah juga tidak merasa agak terasing. Jadi kemudian kegiatan-kegiatan di luar yang rutin kita tiadakan. Jamaah tetap, besok juga tetap, meskipun kita akan sosialisasi.
kemudian juga pengajian yang rutin sifatnya kita sementara masjid tetap. Ada 1-2 pengajian sudah kita liburkan, tapi ada beberapa yang tetap karena dilaksanakan internal oleh takmir masjid ini sendiri. Demikian Arif Mujiono melaporkan untuk Star Jogja.